Turunan siapa tahu heran bodohnya sama. Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase, Tadarus Alkitab. Kita akan melanjutkan Maleakhi pasal 3. Dan sebelum kita mulai, kita satukan hati kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami kembali boleh dalam Tadarus Alkitab kami, dan kami mau bahas Maleakhi pasal 3. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Saudara siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Jadi sambil saudara siapkan Alkitab masing-masing, ada beberapa pengumuman yang siapa tahu bisa menjadi perhatian buat saudara dan saudara bisa menemukan kebenaran atau berkat di balik pengumuman-pengumuman yang kita bagikan ini. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, Maleakhi pasal 3 ya saudara ya. Kita akan coba bahas. Kita langsung membaca ayat 1-nya bersama saya ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri, tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak yatim piatu dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ini bicara soal bagaimana Tuhan akan menunjukkan dirinya ya. Kepada siapa? Kepada Israel tentunya, pada Yehuda tentunya ya. Dia berkata bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, maka dia pasti akan datang ya. Dan kalau dia sudah datang, dia sudah berdiri di dalam kemahnya lagi, siapa yang akan tetap berdiri ketika dia menampakkan diri? Ya.
Sebab dikatakan Tuhan seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya. Dia akan duduk memurnikan, mentahirkan perak, mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kita tahu di dalam Maliaki sebelumnya, orang-orang Lewi, para imam ini sudah hidupnya jauh daripada Tuhan. Mereka semaunya sendiri, ya, mempersembahkan korban tidak baik, ya, kemudian juga mereka tidak setia dengan pasangannya dan lain sebagainya. Gambarannya dalam Maliaki kita bisa baca itu, ketidaksetiaan bukan saja dari orang Israel tapi dari para imam-imam orang-orang Lewi. Tapi Tuhan nanti akan mentahirkan orang-orang Lewi ini, menyucikan mereka. Ada masanya, kata nubuatan Maliaki ini, nanti imam-imam yang melayani Tuhan itu adalah imam-imam pilihan. Dan saya percaya bahwa di akhir zaman juga Tuhan akan memurnikan nanti. Sekarang ini banyak sekali di luar sana orang yang mengaku imam, pelayan Tuhan, dan lain sebagainya. Sebutannya macam-macam ya. Tapi saya percaya nanti ada waktunya Tuhan akan memurnikan semua itu. Ya. Tuhan akan dengan jelas memakai siapa saja yang mau dipakainya. Dan otomatis orang-orang yang tidak mau dipakainya akan mengalami penghukuman dan penyingkiran yang luar biasa berat dialami oleh orang-orang ini. Jadi makanya kita harus melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan, dengan sikap yang benar, ya. Sebab kalau tidak, ya saya percaya kita akan nanti dimurnikan dan disucikan, ya. Dan kalau memang kita tidak siap untuk mengalami itu semuanya, kita akan tersingkirkan. Dan seseorang yang ex-imam itu akan sulit untuk melayani kembali. Kalau sudah jatuh, pelayan Tuhan itu kalau sudah jatuh nggak bisa lagi naik. Ya, saya sudah belajar sejarah gereja. Namanya pendeta, pastor, pelayan Tuhan, kalau sudah jatuh dalam dosa, itu naiknya lagi berat ya. Kalau dia sudah kesannya negatif, untuk memulihkan namanya itu berat. Saya sudah belajar banyak soal hal ini. Makanya saya pernah mengatakan bahwa kalau menjadi pelayan Tuhan itu, ya kalau disebut pelayan Tuhan itu pekerjaan, adalah pekerjaan terakhir. Kalau sebagai seorang pelayan Tuhan terus akhirnya gagal, apalagi jatuh dalam dosa gitu ya, ya sudah habis lah ya. Dia mau ngapain juga berat. Bahkan ketika dia akhirnya hidup dalam duniawi, terus dia mulai berbisnis lagi juga, orang yang akan kenal dia, dan orang pasti akan kenal dia nantinya dari buah bibir dan lain sebagainya. Oh, itu tuh yang jualan itu kan dulu pendeta. Kenapa kok nggak jadi pendeta lagi misalnya gitu? Ya dulu kan dia begini lah. Kalau dulu jadi pendeta aja nggak jujur, nggak bener, hidup dalam dosa. Lah sekarang mau jadi pebisnis lagi. Oh jangan-jangan kita ditipu. Maka rekan-rekan bisnisnya pasti akan menarik diri dan lain sebagainya. Jadi ya kita harus benar-benar firm gitu ya. Dan Tuhan pasti akan memurnikan itu, imam-imam itu, berdasarkan seperti yang dinubuatkan oleh Maliaki ini. Sebab bagi Tuhan kalau imamnya aja nggak benar, persembahan yang diberikan umat juga nggak mungkin sampai jadi rupa yang harum dan menyenangkan Tuhan. Itu problemnya. Jadi kalau saudara berada dalam sebuah komunitas gereja di mana pendeta-pendetanya, pelayan-pelayan Tuhannya itu semuanya hidup dengan kedagingan, gerejamu tuh gereja yang berpolitik, maka saudara di situ melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan, itu nggak bisa menjadi rupa yang harum. Karena persembahan saudara itu kan harus melewati imam-imam ini. Sedangkan imam-imam yang mengelola, yang memanagenya itu, maafkan saya, bahasa saya itu brengsek semuanya. Ya nggak bisa. Ya. Maka ya kita pasti akan mendapatkan transfer juga. Maka saya bilang kalau saudara berada dalam sebuah komunitas yang kau sendiri nilai bahwa pelayan-pelayan Tuhannya itu motivasinya udah nggak benar, ya sangat materialistis, duniawi, ya tinggalin kalau menurut saya sih, ya ngapain kita tertanam di situ yang akan membuat berkat Tuhan terhambat, ya. Nah, bukan Tuhan tidak memberkati kita, tapi berkat Tuhan itu terhambat karena kita berada dalam lingkungan yang nggak sehat tadi. Dan ketika imamnya beres, di ayat 4 dikatakan persembahan Yehuda Yerusalem akan kembali menyenangkan hati Tuhan seperti dahulu. Dan kalau ini sudah terjadi, maka ayat 5, Tuhan akan mendekati kamu, ya, menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir yang jahat padamu, ya.
kemudian juga akan menjagamu dan lain sebagainya, ya. Tuhan akan menjadi pelindung dari orang-orang yang tertindas, ya. Tuhan akan menghukum orang-orang yang menindas. Tuhan akan memberkati orang-orang yang menjaga dan menyantuni janda dan anak piatu, ya. Dan Tuhan akan menghukum orang-orang yang menganiaya janda dan anak piatu dan seterusnya, ya. Kalau persembahan kita sudah menyenangkan Tuhan, ya, maka Tuhan akan berperkara, ya, kepada kita secara langsung, dan berkatnya itu akan kita rasakan dengan sungguh. Perlindungannya juga demikian. Dan untuk bisa sampai ke sini, supaya persembahan kita itu bisa menyenangkan Tuhan, nah kita harus punya imam yang baik, ya, imam yang benar. Ya, imam kita memang Yesus, ya, dia sudah menjadi imam untuk selama-lamanya. Tapi dalam praktek pelayanan sehari-hari, kita masih membutuhkan imam-imam yang disebut dengan pendeta, evangelis, penatua, diaken. Itu kan kita masih membutuhkan mereka yang melayani di rumah Tuhan, di gereja. Nah, kalau merekanya saja tidak benar, ya bagaimana persembahan kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Oh, kalau gitu saya nggak mau, Pak, di gereja. Saya mau langsung punya imam Yesus saja. Wah, silahkan. Tapi kalau saudara langsung berhubungan dengan Tuhan dan saudara tidak berkomunitas, bagaimana saudara akan menjadi manusia yang jauh lebih baik? Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, kalau saudara mau jadi jemaat yang mempersembahkan dan persembahanmu itu mau menyenangkan Tuhan, terus kau berpikir, enggak, saya imamnya Yesus aja. Terus saudara menjauhi diri, tidak bergereja, tinggal di hutan. Lah, saudara bagaimana bisa jadi terang dan garam bagi dunia ini? Akhirnya satu sisi yang baik kau lakukan, yang tidak baik banyak kau lakukan, dan itu menjadi sia-sia. Jadi bagi saya tetap kita harus tertanam dalam sebuah gereja lokal, ya. Entah secara hybrid, online dan onsite, terserah saudara. Kalau semuanya bisa onsite, ya kembalilah onsite. Ya. Kalau online, ya berarti jadilah jemaat online yang benar-benar baik. Jangan jadi jemaat online yang kalau ibadah cuma pakai celana kolor doang gitu, ya. Terus perjamuan ibadah ya masih belekan, masih pakai sarung begitu. Ini sesuatu yang menghina bagi saya. Nah, datang ke rumah Tuhan ya harus dengan sungguh, meskipun rumah Tuhannya itu bukan ke gereja fisik tapi via online. Bukankah tubuh kita juga adalah bait Roh Kudus, ya? Maka beribadahlah dengan sungguh. Ketika memuji Tuhan juga memuji Tuhan dengan sungguh. Nah, pertanyaannya, apakah saudara yang menjadi jemaat online selama hampir 3 tahun ini ketika memuji Tuhan juga memuji Tuhan? Ketika perjamuan, apakah juga perjamuan? Ketika dengar firman, apakah benar-benar firman diperhatikan? Itu kan menjadi ranah yang agak sulit disebut objektif, karena itu hanya ranah pribadi, ranah private, subjektif begitu. Nah, meskipun demikian, ya saudara berusahalah menjadi jemaat online yang baik tadi. Ya, ketika memuji Tuhan, ketika berdoa sungguh, ketika ibadah 1 jam 2 jam, ya ibadah benar. Ya, jangan ibadah sambil potong cabe, ibadah sambil ngapain gitu, nonton TV, ya dengerin musik, ya itu bukan ibadah namanya. Jadi apapun pilihanmu ya terserah kalau bagi saya, ya. Tapi sebaiknya kita terus menjadi orang yang tertanam dalam sebuah komunitas sehingga akhirnya kita semakin hari diasah gitu, ya. Saudara bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan pemikiran-pemikiran yang brilian, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan sungguh, ya. Ya, orang yang bergaul dengan lingkungan yang baik aja belum tentu jadi baik loh, saudara. Apalagi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang tidak baik gitu, ya. Atau kita bergaul sendiri. Manusia itu makhluk sosial, harus bergaul. Jadi kalau hidup sendiri juga nggak jadi orang, ya. Hanya jadi zombie doang, dia tidak bisa memberkati dan diberkati orang. Dan itu bukan esensi ketika Tuhan menciptakan Adam. Adam diciptakan dengan Hawa itu karena Tuhan tahu bahwa manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dalam hal ini laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan laki-laki, dan nanti ketika perkembangan seterusnya, ya laki-laki membutuhkan banyak teman laki-laki, perempuan banyak membutuhkan teman perempuan, supaya kita bisa menajamkan diri kita sehingga hari demi hari kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Kan begitu, saudara. Ya, lanjut ya. Ayat 6, perikopnya, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu.
firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut engkau berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ini ayat yang sering dipakai ya, kalau bicara mengenai persepuluhan ya. Karena ayatnya sangat populer ya, di ayat yang ke-9 ya, ke-10 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini ayat yang harus ya dan amin. Ya. Jadi memang ini bicara mengenai persepuluhan, ya, di mana orang harus memberikan persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan ini konteksnya adalah rumah Tuhan, bait Allah saat itu. Hari ini ya berarti gerejamu mungkin, ya, itu yang lebih tepat lagi. Tempat yang secara spesifik kau diberkati. Kau datang ke bait Allah, kau diberkati dari bait Allah. Kau datang ke gereja, diberkati oleh gereja. Diberkati itu artinya kau diberikan makanan rohani, kau didoakan, kau dilayani, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita harus mengembalikan persembahan persepuluhan itu ke tempat perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Ya. Jadi rumah perbendaharaan itu dijelaskan di kalimat berikutnya, rumahku, rumah Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, inilah janji Tuhan ketika kita siap, konsisten, teguh untuk memberikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, supaya ada makanan di rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan itu ada kegiatan yang terus bisa jadi berkat, ya. Maka kata Tuhan, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan memberkatimu dengan berkelimpahan. Jadi ujilah Tuhan. Ujilah Tuhan. Tuhan yang minta sendiri untuk kita uji berdasarkan konteks persembahan persepuluhan ini. Jadi memang memberikan persembahan persepuluhan itu memang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena memang itu punya Tuhan gitu. Mengembalikan sesuatu yang bukan punya kita kepada yang empunya kan akan membuat yang empunya juga sukacita. Ya. Orang tuh kalau menemukan sesuatu yang hilang gitu ya, itu kan lebih sukacita. Kadang-kadang yang hilang itu ya sesuatu yang nggak berarti gitu. Misalnya karet gelang, misalnya apalah gitu ya. Tapi kalau ketemu itu senangnya luar biasa ya. Sama, Tuhan itu yang punya 10%, 1/10 dari yang kita miliki. Itu punya Tuhan, dan ketika kita kembalikan kepadanya ya dia pasti akan disenangkan hatinya. Karena memang itu sudah menjadi haknya dia. Dan kau akan diberkati karena kau tidak mengambil yang bukan punya dirimu, yang punya dia. Nah, tapi berapa banyak kita yang paham akan konteks cerita ini? Ya. Tuhan nggak berubah. Ya. Jadi Tuhan berkata bahwa sejak dari awal kau sudah menyimpang dari ketetapanku, maka kembalilah kepadaku. Ya, maka kamu akan kuberkati. Terus firman Tuhan berkata, tapi orang-orang Israel berkata, maafkan saya, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ya, terus Tuhan berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Nah, dengan persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi rupanya dalam memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus, itu sudah ada trik-trik politik. Orang-orang Israel melakukan kedurhakaan di hadapan Tuhan, nggak jujur gitu. Ya, ada ketidakjujuran. Jadi kalau kita baca ayatnya tadi, mereka memberikan persembahan khusus, mereka memberikan persembahan persepuluhan, tapi mereka nggak jujur. Ya. Itu dikatakan kau menyimpang sejak dari awalnya nenek moyangmu dan kamu sudah menyimpang dari ketetapan. Terus kau masih berkata, bagaimana kami harus kembali? Ya. Seolah-olah kau berkata,
Emang aku berdosa? Aku memberikan persembahan syukur, aku memberikan persembahan persepuluhan, salahku di mana gitu ya? Ya, tapi Tuhan bilang tadi ya, kamu masih berkata, salahmu di mana padahal kamu menipu aku. Ya. Terus kamu juga masih bertanya lagi bagaimana kami menipu engkau? Ya, langsung Tuhan tembak persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Jadi ketetapan-ketetapan ini kan kalau kita baca di Perjanjian Lama memang harus menjadi syarat. Karena tadi ya, dalam konteks Perjanjian Lama, orang Lewi ya, itu benar-benar tidak diberikan hak waris tanah. Jadi orang-orang sebelah suku lainnya itu punya hak waris tanah, punya lahan. Nah, mereka tuh suruh bekerja di lahan mereka. Dengan janji Tuhan bahwa tanah yang kau injak, tanah yang yang akan kau berkati. Jadi apa yang kau kerjakan, aku akan buat berhasil. Maka orang-orang yang sebelah suku ini bekerja. Capek memang. Tapi mereka kan punya penghasilan. Ya. Nah, ingat kata Tuhan, 1/10 dari yang kau dapatkan itu punya aku. Maka kembalikan ke rumahku. Supaya ada makanan di rumahku. Di rumahku, dalam hal ini kemah suci saat itu, di zaman yang lebih terkemudian Bait Allah, ada banyak imam-imam, orang Lewi, ya, yang hidup full melayani Tuhan tanpa memiliki tanah. Mereka nggak bisa punya penghasilan karena mereka tidak punya hak waris tanah. Tapi mereka kan harus hidup. Mereka menikah, punya anak. Anak mereka juga butuh makanan, butuh sekolah, dan lain sebagainya. Dari mana? Itulah kata Tuhan, supaya di rumahku ada makanan. Di orang-orang Israel sebelah suku mengembalikan persembahan persepuluhan mereka masing-masing setiap keluarga. Kemudian juga memberikan persembahan khusus. Ya, macam-macam itu di Perjanjian Lama, di Imamat, silakan dibaca, nanti kita akan ketemu di Imamat juga. Nah, ada yang daging, ya kalau persembahan daging berarti ada bagian-bagian tertentu yang punya imam, sehingga imam itu ya selalu bisa makan daging juga. Jadi nggak semua binatang itu whole, keseluruhannya dibakar gitu di mesbah, enggak. Yang dipersembahkan di dalam mesbah itu hanya darah dan lemak dari binatang korban syukur. Ya, ada bagian-bagian lain yang harus dibakar, dibuang di luar kota. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang dipotong dan bisa dikonsumsi oleh imam. Ya, imam juga kalau lebih bisa dijual sehingga ada juga berkat. Jadi itu fairnya Tuhan seperti itu memang. Ya. Dan ini kalau berjalan dengan baik, dua pihak menjalankannya dengan baik, dengan kacamata berpikir yang baik, dengan motivasi yang jujur dan tulus, ya semuanya kan baik. Tapi kan emang dampaknya tuh ada efek-efek negatif lah yang dikerjakan oleh, ya kita sebut oknum, tapi bukan oknum juga, yaitu pemahaman kebanyakan. Ada banyak pendeta yang harus saya akui, gembala yang menekankan persepuluhan ini begitu luar biasanya, sehingga kalau nggak mengembalikan persepuluhan, kau akan dikutuk, kau akan dihukum, kau akan dijarah, dan lain sebagainya. Miskin, ya, masuk neraka, dan lain sebagainya. Ada kelompok pendeta gembala juga yang tiap awal bulan tuh ke rumah-rumah jemaatnya, bukan berkunjung pastoral, tapi menagih persepuluhan. Ini kan orang-orang yang merusak pemahaman soal persepuluhan. Sisi lain, ada jemaat yang tidak merasa punya atau berhutang sama Tuhan, dan dia berpikir, ya ini kan uang-uang yang kudapatkan sendiri, ya aku kalau mau ngasih sama Tuhan, buat Tuhan ya semau-mauku aja. Ya, dia lupa bahwa 1/10 dari penghasilan yang dia miliki itu punya Tuhan. Kalau kau beriman kepada Tuhan, percaya Alkitab adalah firman Tuhan, ya harus mengerjakan itu. Kecuali memang kau tidak percaya firman Tuhan. Ya kan? Ya, tapi ada juga yang memberikan tapi nggak jujur juga. Ya, mestinya penghasilannya 100, dia kembalikan persepuluhannya 10, tapi yang dia berikan cuma 5, 6, 7. Nah, sisanya ya dia pakai untuk keperluannya sendiri, tapi dia bilang 10. Ini juga dusta. Ya, ada sisi lain juga ada orang yang saya tahu ya persepuluhan tapi di split gitu, sudah dibagi ke panti asuhan A, B, C, D. Ini bagi saya juga nggak benar, saudara. Konsep persepuluhan itu untuk ke rumah Tuhan, ke rumah perbendaraan Tuhan, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Jadi bukan ke panti asuhan. Kalau saudara ingin memberkati panti asuhan, janda, orang yatim piatu, fakir miskin, yaitu dari 90% uangmu, ya. Bukan dari 10% yang harus kau berikan kepada rumah Tuhan.
Nanti kalau di rumah Tuhan itu dikelola, ya pasti nanti kan pengelola yang baik, pendeta yang baik, gembala yang baik, gereja yang baik, pasti punya pembagian-pembagian itu tidak dimakan sendiri. Makanya saya bilang tadi, ya kita ini harus mengerjakan dengan positive thinking, juga dengan kesadaran bahwa kita sedang menjalankan firman Tuhan. Nah, kalau dua-duanya jemaat dan juga gembala atau imamnya baik, motivasinya benar, mengerjakan persepuluhan itu akan berdampak signifikan luar biasa. Ya, tapi kalau enggak ya gimana, saudara? Ya. Jadi, saya sih berharap dengan Maleakhi 3 yang saya bagikan ini, saudara mulai terbuka, mulai melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, ya. Kemudian juga dengan tulus. Saya selalu mengatakan kalau kau berkata, Pak, gereja saya tapi udah kaya, atau gereja saya tuh hamba Tuhannya beli tas branded mulu, Pak. Nah, sekarang ini kau sejahtera nggak di situ? Kau diberkati nggak di situ? Kalau kau masih di situ, ya memang tempatnya di situ. Kan saya selalu mengatakan kalau saudara bukan jemaat The Way, terus saudara mengembalikan persepuluhan ke The Way, ini aneh. Dan saya sudah melakukan itu. Jemaat pindah dari The Way, saya minta persepuluhannya dibalikin aja ke gerejanya yang baru. Ya. Kalau ada orang tiba-tiba nabur persembahan persepuluhan ke The Way, terus saya tahu nomor kontak personnya, saya tanya, kok ke The Way gitu ya? Iya Pak, sebab saya sudah saya diberkati lah di The Way gitu ya. Mau jadi jemaat online karena tinggalnya di luar pulau. Nah kalau demikian oke. Tapi kalau dia masih punya gereja ya harus di gerejanya. Nah kalau nanti gerejanya itu tidak baik ya sudah, jangan dipikirin. Itu dosanya gerejanya, dosanya gembalanya. Misalnya persepuluhannya dipakai untuk pesta pora, minum-minum, beli baju baru, keluar negeri liburan, tasnya branded semuanya, petentang sana, petentang seni gitu ya. Tampil sana, tampil sini, foto yang megah sana, megah sini. Ya itu emang kenapa mau punya gembala yang model begitu gitu kan. Kenapa mau punya gereja yang pendetanya model begitu, kan pilihan saudara. Ya. Tapi tetap dikembalikan, jangan dibagikan. Wah, kalau gitu saya nggak mau ngasih persepuluhan situ, tapi tetap gereja di situ. Terus persepuluhan dikasih ke panti asuhan. Nah, ini salah. Ya, bukan berarti saya tidak mengajarkan kita tidak boleh memberi ke panti asuhan, tapi memberikan berkat yang dari Tuhan kepada kita ke panti asuhan, padahal itu adalah bagian dari 1/10 yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, saudara salah. Jadi seperti saya bilang dalam beberapa waktu ini, jangan kita melakukan hal yang baik, tapi kita melakukan yang baik itu dari sesuatu yang salah. Akhirnya yang baik itu nggak mendatangkan berkat buat kita, malah hukuman. Jadi bijaksanalah saudara, ya. Bijaksana. Andai kata misalnya kau belum beriman mengembalikan 1/10, misalnya kau harus dapat 100 setiap bulan. Kau sebenarnya kan kasih 10, itu punya Tuhan. Tapi misalnya kau sejahteranya 5, ya bilang sama Tuhan dalam hatimu, Tuhan, aku belum bisa kasih 10, aku belum bisa punya iman kasih 10, aku baru bisa kasih 5, Tuhan. Ampuni. Saya percaya ketika saudara minta ampun sama Tuhan, terus kau memberikan 5 itu syukur, dengan rasa syukur, ya Tuhan akan nilai sebagai persepuluhan. Tapi jangan kau anggap bangga, saya sudah mengembalikan 1/10, itu kau dosa. Nangkep ya? Tolong pahami pemikiran saya ini. Ya, jangan kau keluar-keluar di sana, saya sudah mengembalikan persepuluhan kita, saya ke gereja itu kok. Padahal selama ini kau hanya memberikan 5%, tapi kau sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi kau mengakui di depan banyak orang 10%. Ini kan sama juga sesuatu yang sebenarnya udah selesai ya. Karena kalau gerejamu atau pendetamu benar kan nggak mungkin ditanya, ini 5% apa 10%, nggak gitu juga kan. Tapi yang penting kau beres di hadapan Tuhan. Kau jujur, Tuhan aku cuma kasih 5%. Karena kalau 10% aku belum siap Tuhan, aku belum bisa. Ampuni aku ya Tuhan. Aku baru bisa dengan sukacita. Saya rasa Tuhan juga nggak akan maksa saudara lah. Tapi kita memberikan dengan sukacita, dengan syukur. Dan kita tidak membanggakan kita sudah mengembalikan 10%, kalau faktanya cuma 5%. Nah, coba dikerjakan yang model begitu. Makanya saya bilang penting itu jujur, tulus, jujur, tulus. Pendeta gembalanya jujur, tulus dalam melayani Tuhan. Jemaatnya jujur, tulus dalam mengerjakan firman Tuhan. Nah, kalau semuanya dilakukan dengan baik, kolaborasinya baik, saudara akan jadi jemaat yang diberkati, gerejamu, pendetamu, gembalamu juga akan jadi hamba Tuhan yang diberkati dan gereja yang diberkati. Indah jadinya. Nah makanya sih bang, kalau sudah nggak nyaman dengan gerejamu, ya pendetamu nggak nyaman lagi, gembalamu nggak nyaman, ya pindah. Susah bener.
Kayak nggak ada gereja lain gitu maksud saya ya. Jadi sama-sama kita harus belajar mengerjakan hal yang baik, yang benar ya. Saya berharap ya di bulan Agustus ini dikerjakan persepuluhan dengan baik ya. Perikop berikutnya, kemenangan terakhir bagi orang benar, bersama saya ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicara satu sama lain dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, ini yang juga harus diperhatikan oleh saudara dan saya, bahwa upah kita dalam melayani Tuhan itu bukan upah yang instan. Yang kalau kita tabur hari ini, kita tuai besok gitu. Semua prinsip tabur tuai itu ada. Prinsip melayani itu ada. Tapi kita juga harus sadar bahwa ada berkatnya, upahnya itu nanti. Jangan akhirnya kita berpikir, alah, aku udah melayani Tuhan juga gini-gini aja. Itu bahkan ada orang koruptor, bisa ke gereja juga, dihormati sama pendetanya, dihormati sama jemaatnya, hidupnya enak. Tapi jelas-jelas dia korupsi. Alah, ngapain lah jadi orang bener kayak aku gini, bodoh banget sih. Udah tipu sana lah, tipu sini lah. Yang penting bisa cuan. Nanti soal gimana ya, kita bisalah gelapkan mata pendeta kita dan gereja kita dengan uang hasil money laundry, hasil korupsi. Banyak orang begini berpikirnya karena tadi melihat orang-orang berdosa kok masih diberkati, seolah-olah Tuhan tidak menghukum mereka atau Tuhan tidak pedulikan mereka. Lah buat apa kalau gitu? Aku hidup yang benar, hidupnya susah. Orang yang nggak benar nggak dihukum Tuhan. Nah, hari ini mungkin Tuhan tidak menghukum saudara, tapi ada waktunya nanti. Dengarkan saya, ada waktunya nanti. Ya, Tuhan akan bicara kepada orang-orang yang benar-benar melakukan kebenaran. Ya, aku akan mengasihi engkau dan memberikan tempat yang terbaik buatmu. Dan bagi orang-orang yang tidak benar, orang-orang fasik, orang-orang tidak beribadah kepada Allah, ya nanti akan kelihatan. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ada kelihatan perbedaan jelas di mana Tuhan akan menghukum mereka. Dan sisi lain, Tuhan mengasihi anaknya yang selama ini melayani dia dengan sungguh. Kalau saya memahami prinsip ini, saudara, jadi saya tidak terlalu peduli. Ada teman pendeta yang bisa kemana-mana, ke luar negeri, ada bisa keluar kota, khotbah sana, khotbah sini, ya lebih top, lebih populer. Saya pikir nggak penting banget itu. Kalau dia bisa seperti itu dan memang dari Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, setiap kita dipanggil berbeda-beda. Tentu dengan kapasitas kita yang berbeda-beda. Bukan berarti kapasitas saya berarti Tuhan menilai saya lebih jelek. Enggak. Mungkin Tuhan berkata, kamu, saya pasti lebih bagus begini. Orang itu begitu. Ya, kamu emang tidak cocok jadi orang yang naik Lamborghini. Kamu cocoknya cuma naik mobil bekas aja. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi kita belajar untuk nauin diri. Ya, nerimo tadi loh saudara. Ya, firman Tuhan katakan kita harus bersyukur, yang penting makan, minum, pakai cukup. Dan saya sih selama melayani Tuhan, makan, minum, pakai saya cukup. Dan itu luar biasa karena saya hidup benar-benar full melayani Tuhan, nggak punya penghasilan apapun di luar melayani Tuhan. Saya bukan pengusaha, nggak punya bisnis sampingan, nggak punya passive income dari apapun. Saya tidak main saham dan lain sebagainya. Saya benar-benar hanya melayani Tuhan dan hidup dari Tuhan. Jadi kalau selama rumah tangga kami 2005 sampai sekarang berarti 17 tahun berumah tangga, makan, minum, pakainya cukup, itu luar biasa. Itu mujizat luar biasa, saudara. Ya. Jadi kalau ada teman saya yang bahkan lebih muda, lebih berhasil secara ekonomi, rumah tangga, dan lain sebagainya, ya ngapain ngiri juga. Mungkin memang seperti itu jalannya Tuhan buat dia. Ya, haleluya. Ya.
Dan kalau saudara akhirnya melihat saya juga sepertinya lebih hebat dari saudara, ya jangan ngiri juga gitu. Sebab kalau ngiri ngapain, rugi. Saya nggak pernah ngiri sama orang lain gitu. Saya nggak pernah ngiri ada teman yang punya jemaat jauh lebih banyak, gereja lebih besar. Nggak. Santai aja gitu ya. Saya bahkan menghargai dan mengapresiasi kalau ada orang yang bisa melayani Tuhan dan dampaknya lebih luar biasa gitu. Saya ya tetap firm dengan saya tidak berusaha menjadi orang lain. Dengan style saya tidak berusaha untuk menjadi style orang lain. Ya sudahlah, kalau dengan gaya saya, style saya, calling saya ini, ya saya diberkatnya segini sama Tuhan, ya seginilah. Dengan segini pun saya akan bisa hidup, makan, minum, pakai, cukup. Sehingga akhirnya saya bisa hidup oke di dunia ini, surga akan menjadi upah saya. Dan itulah kerinduan saya. Jadi sama-sama ya saudara, kita belajar di sini untuk sabar dan juga untuk terus konsisten bahwa Tuhan itu nggak tidur. Ya. Gusti ora sare. Tuhan juga nggak buta. Ya. Kalau seolah-olah sepertinya Tuhan tidur, membiarkan orang jahat tetap hidup dengan kejahatan dan diberkati, ya ada waktunya Tuhan nanti untuk mereka. Tapi ketika kita terus hidup benar, konsisten, dan andai kata kita pun masih tertatih-tatih, tapi kita terus konsisten, ada waktunya nanti. Tuhan akan memberikan pembedaan dengan jelas. Mana yang anak dikasihinya dan mana anak yang murtad, yang jahat, yang hidupnya tidak berkenan kepadanya. Dan penghukumannya itu sangat signifikan. Ada waktunya Tuhan. Gusti ora sare. Semoga dipahami, semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Ya, kita akan akhiri pertemuan Tadarus Alkitab kita pada malam hari ini, selesai dalam Maleakhi 3. Semoga semuanya diberkati. Dan jangan lupa ikut kelas sekolah Alkitab kita ya. Kita akan buka kelas sebentar lagi, mungkin 2 minggu lagi ya. Pendaftarannya masih ada waktu, Bapak Ibu bisa mendaftar. Kelas Kristologi, kelas tentang belajar tentang Kristus ya. Jadi sangat menarik karena banyak isu-isu kristologi yang bisa kita diskusikan dalam kelas ini. Dan saya berharap kita berdiskusi sehingga pemahaman kita soal kristologi begitu dalam nantinya ya. Dan kita akan akhiri ya. Sebelum diakhiri jangan lupa di subscribe, di like, diberikan komentar yang baik. Kasih saran kepada saya lewat kolom komentar dan di-share program ini kepada yang lain. Dan jangan lupa dibawa dalam doa. Dukung dalam doa saya dan juga program ini supaya bisa berinovasi dan bisa bertransformasi jauh lebih baik lagi ke depannya sehingga semakin jadi berkat gitu ya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah selesaikan Tadarus Alkitab Pahami Maleakhi pasal 3. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, selamat malam dan sampai jumpa di malam minggu besok ya. God bless you all.